Di antara hal-hal yang sering jadi masalah itu kan amalia-amalia kita yang sering diperdebatkan, ya, sering dipertanyakan, itu kan banyak sekali. Ya, di antaranya dengan tidak diperbolehkannya kita misalkan mengirimkan doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan perpecahan di dalam agama itu tidak hanya terjadi pada umat Islam di era sekarang. Umat Nasrani, umat Yahudi juga sama. Mereka juga banyak terpecah belah. Termasuk kita sendiri umat Islam, diakui atau tidak, kita juga banyak terjadi perpecahan dalam pemahaman masalah agama. Ya, tidak boleh mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tapi ini aku cocokkan. Menurut saya itu memang mendoakan orang mati itu adalah haram. Haram kita mendoakan orang mati. Percaya apa ora sampean? Lo kok percaya? Hah? Karena semestinya sebagai seorang yang beriman kita harus mendoakan hal yang baik-baik. Lo mendoakan wong mati ku dosa besar. Apa maning sing didoakake wong tuane dhewek. Wong tuane dhewek kok didongakaken mati itu kan satu dosa yang minal kabair pokoke. Gede-gedene gede, segunung Slamet, bibite maning, bibite maning, bibite maning. Bibite Gunung Slamet atau berarti selumut ya. Tuh, jadi terkadang kita itu memahami agama tidak bisa hanya dengan kemampuan akal kita sendiri. Karena apa? Karena agama ini datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah itu berarti tidak terbatas. Artinya Allah menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada eranya ulama. Dan kita mendengar agama adalah dari para ulama. Beragama tidak bisa kemudian kita hanya mengikuti wah nyuwun wong cerdas. Yang penting baca Quran dewek, pahami dewek, masa ora ngertian. Iku ya. Jadi niat baik itu ketika tidak menggunakan cara yang baik itu seringkali berakhir menjadi tidak baik. Ya pemene kok nganti doakna mati wong doakna elek saja kita sudah tidak boleh, apalagi terhadap orang tua sendiri. Kok nganti doakna mati minal kabair pokoknya. Ya. Wong kita berkata kasar saja itu sudah merupakan satu yang dicegah yang dilarang oleh Allah, meskipun orang tua kita itu berbeda keyakinan dan berbeda akidah dengan kita. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan ma'rufa. Meskipun kita misalkan dengan orang tua kita itu berbeda keyakinan, berbeda akidah, tetap agama ini memerintahkan kita agar berkata atau berbicara dengan mereka dengan bahasa yang baik. Wala taqul lahuma uf. Kita ngomong hus hari wong tua itu sudah merupakan dosa yang gede. Nah, makanya kadang-kadang kita itu aneh dengan mereka yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Quran itu adalah wahyune Gusti Allah. Sing jenengane wahyune Gusti Allah itu tidak perlu tafsir. Apa yang Allah katakan yang itu yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami. Nah, tapi coba kalau kita amati ayat ini, kita amati ayat wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan ma'rufa. Agama Al-Quran ini memerintahkan kita agar tidak mengatakan uf atau hus kepada orang tua kita. Lah kalau ini tidak kita tafsiri, berarti kan yang tidak diperbolehkan oleh Allah kita berkata hus atau uf kepada orang tua kita. Berarti selain dari itu boleh dupa, ya, nendang, ya, atau berkata kasar yang lain boleh sih orang ini uf tok. Nah ini sing kemudian menjadikan kekacauan kita dalam memahami Al-Quran.
kalau kita tidak menggunakan standar keilmuan yang cukup, jangan pernah berani-berani menafsirkan Al-Quran. Yang aman ya begini, kita ngaji Al-Qurannya pakai kitab yang sudah dikarang, dianggit oleh para ulama yang sudah kita yakini tentang kualitas keilmuannya. Lebih aman. Karena kalau kita memahami Al-Quran dengan akal kita sendiri, itu Rasulullah sendiri sudah mengingatkan kok. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berani menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka ambillah satu tempat, bahasanya sing lebih keren apa sih itu tempat? Satu kapling ya. Ambillah satu kapling tempatnya kelak di neraka. Ini satu peringatan keras dari Rasulullah bahwa memahami Al-Quran itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang memang memiliki standar keilmuan yang cukup, yang mumpuni. Lah bagi kita yang tidak memiliki kadar keilmuan yang mumpuni, yang paling aman seperti ini. Kita ngaji tafsir ya, di mana kitab-kitab tafsir ini adalah karangan para ulama yang jelas secara keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, kredibilitas keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Ini lebih aman, ya. Nah, di sini Allah kemudian sampai dawuh kepada Rasulullah, fa in kunna fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Fala laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jikalau memang engkau Muhammad, jikalau memang engkau wahai Rasulullah iku ragu terhadap apa yang sudah aku turunkan kepadamu, maksudnya kepada Al-Qur'an, maksudnya terhadap kisah-kisah yang sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Fas'alil ladzi nayaqra'unal kitaba min qablik, maka kamu tanyakanlah kepada mereka yang pernah membaca kitab-kitab terdahulu, At-Taurat. Tanyakan kisah ini kepada mereka yang ahli dalam kitab Taurat. Para ulama-ulama yang ahli dalam kitab Taurat, ulama-ulama sing pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Tanyakan kepada mereka yang sudah membaca kitab Taurat. Min qablik wa terus saya begitu. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa telah benar-benar datang kepadamu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah kemudian engkau merasa ragu terhadap apa yang telah Allah sampaikan, Allah ceritakan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Jadi kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, beberapa kali kula matur, Al-Quran itu 2/3 isinya adalah cerita. Kenapa? Karena Al-Quran ini fungsinya adalah pegangan hidup kita di dunia. Lah kehidupan di dunia ini kan tidak lain dan tidak bukan hanya menyerupai sebuah cerita, kisah. Hari ini kita sedang mengukir sejarah, mengukir sebuah kisah. Maka kelak anak turun kita akan menceritakan tentang perjalanan hidup kita. Nah, anak putune sampean misalnya besok wis ora nana, itu mereka akan menceritakan. Aku kemien duwe kaki, duwe nini, kakiku kaki-kaki, niniku nini-nini. Wong ganteng lagi nom. Saking gantengnya batir-batirnya ngundangnya Gus kabeh, Gus Rek. Sopo kakimu jenengane Mat Edo misalkan, atau Rahmat. Oke nom kakimu mian masya Allah sregep beli ngaji, mempeng banget udah ngaji. Mulane angger dong aku krungu wong nyeritakna kakiku ki rasane isin. Jadi apakah kemudian nanti anak cucu kita akan bangga ketika mendengar cerita kita, ataukah justru akan malu menceritakan kita?
Itu yang tergantung apa yang kita ukir hari ini. Pilihan kemudian ada pada kita sendiri. Apa cerita yang seperti apa yang mau kita tinggalkan terhadap anak cucu kita? Apakah kita kemudian akan menjadi anak cucu yang akan meninggalkan nantinya kalau diberikan umur panjang, meninggalkan anak cucu yang akan dengan begitu bangganya menceritakan kita, atau justru sebaliknya, anak cucu kita malu untuk menceritakan perjalanan hidup kita. Ya, hidup kita menjadi ibroh bagi mereka, menjadi pelajaran bagi mereka. Cuma masalahnya pelajaran ada dua ya. Pelajaran yang bersifat untuk ditiru dan pelajaran yang bersifat untuk tidak atau jangan sampai dilakukan. Karena yang namanya cerita kan pasti ada ending, ada akibat. Nah kalau kita mau cerita yang baik, harapannya kemudian anak cucu kita bisa melihat atau minimal mendengar cerita kita, sehingga mereka bisa mengambil ibarat atau mengambil pelajaran dari perjalanan hidup kita yang baik-baik. Tapi agar kemudian akhir atau ending cerita kita ikut cerita yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, yang mana anak cucu kita sendiri ikut nantinya akan malu menceritakan perjalanan hidup kita. Ya na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi bahwa ternyata keputusan ada di kita. Kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang kemudian menyesali hidup kita sendiri. Kita tidak bangga ketika melihat rekam jejak perjalanan hidup kita sendiri. Usia atau umur itu kan ora beda kaya es batu ya. Es batu itu kamu letakkan di pelataran rumah, nang latar, kamu biarkan dia tetap habis. Kamu gunakan sebagai kamu campur dengan teh manis, maka es batu itu bisa berfungsi sebagai penyegar. Campur karo marimas, yo marimasnya jadi segar. Entoh sama-sama habis, tapi ketika digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, itu akan bernilai lain. Kita gunakan untuk tidur saja sepanjang waktu, ya tetap umur kita akan habis kalau memang kontraknya kur segitu. Jadi kemudian pilihan tetap kembali ke kita. Umur kita yang sudah dibatas oleh Allah dan kita tidak pernah tahu kapan batasannya, kita gunakan untuk tidur sepanjang hari, itu ya tetap habis. Dan pada saatnya tempo atau kontrak kita habis, ya kita dipanggil oleh Allah. Kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, ya sama-sama habis. Tapi minimal habisnya umur kita itu tidak menjadikan penyesalan kita kelak di hari kiamat. Apalagi sampean masih muda-muda nih, si nom-nom, pikirannya si cerdas, imriti 3 bulan rampung. Alhamdulillah, mau dibuka kita. Orang sampai 3 bulan nih, setidaknya sampai orang setengah jam rampung. Oh iya. Apa tidak ngatok wis apal? Dipandangi tok sudah hafal semuanya. Yes, terima kasih agar kata niku. Nah, makanya sekali lagi pilihan ada pada diri kita. Mau kita ukir seperti apa perjalanan hidup kita. Apakah akan menjadi orang yang menjadi ibroh atau pelajaran baik bagi generasi selanjutnya, atau justru menjadi satu pelajaran yang buruk bagi generasi kita selanjutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.